Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya warga-warga ekonomi Islam, kembali lagi di Penyu Podcast Ekisnya UNER. Oke, jadi di sini aku selaku moderator, nama aku Muzamil, dan pastinya di episode kali ini kita ditemani oleh dua narasumber dan juga speaker yang keren banget. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Mas Rehan dan juga Mas Abid. Halo. Gimana nih kabarnya narasumber-narasumber kita pada hari ini nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga nih Mas Abid. Mas Rehan, gimana Mas Rehan kabarnya hari ini? Sangat sangat baik sekali. Sangat-sangat baik. Kayaknya baik karena kita mau bikin podcast ya hari ini Iya. ya. Selalu semangat dan juga selalu baik. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber dan juga speaker keren nih. Kira-kira kita bakal bahas apa? Pastinya menarik dan juga seru banget. Jadi, di sini kita sudah bersama speaker yang pertama, yakni adalah Mas Rehan. Beliau merupakan salah satu mahasiswa ekonomi Islam angkatan 2023 dan beliau merupakan bagian dari Hima Ekonomi Islam, yakni menjabat sebagai wakil ketua Hima. Luar biasa banget. Nah, di sebelah sini juga ada yakni Mas Abid. Mas Abid ini merupakan salah satu mahasiswa ekonomi Islam UNER angkatan 2023 dan beliau ada di bagian BEM FEB UNER terlebih di Departemen Kadfrat. Oke, selamat datang Mas-mas semuanya. Halo, gimana? Sudah siap nih Mas untuk podcast kita hari ini nih? Iya, insya Allah sih. Insya Selalu Allah siap. selalu siap ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, pada hari ini dan pada episode kali ini kita bakal membahas dan juga ngobrol-ngobrol lebih dalam nih mengenai aktivitas yang sering dilakukan oleh seluruh mahasiswa di FEB. Nah, terlebih dalam bidang organisasi. Episode ini juga kita tunjukkan dan juga kita spesial nih untuk maba-maba ataupun mahasiswa baru dari Ekonomi Islam UNER yang mungkin masih bingung mau ikut organisasi apa atau masih bingung kira-kira kelebihan dan kekurangan dari setiap organisasi itu seperti apa sih? Nah, pastinya menarik banget dan juga teman-teman semua harus nonton dari awal sampai habis karena ini episode yang keren banget, daging banget dan pastinya bermanfaat nih untuk seluruh pendengar dan juga penonton yang ada di sana. Oke, mungkin sebagai pembuka nih ya mas-mas semuanya, terlebih Mas Abid dari BEM dan juga Mas Rehan dari Hima. Sebagai awalan dan juga sebagai awal dari topik obrolan kita nih Mas. Kira-kira boleh dijelasin secara singkat aja ya sih? Apa sih itu Hima dan apa sih itu BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa? Kita start dari Hima dulu deh, dari Mas Oke. Rehan. Aku izin ngejelasin ya apa itu HIMA. Jadi di sini HIMA itu adalah singkatan sendiri dari Himpunan Mahasiswa, di mana kita dari apa namanya Himpunan Mahasiswa Ekis itu menjadikan wadah yang cukup inklusif bagi mahasiswa ekonomi Islam untuk memulai karirnya dan juga menambah apa ya insight-insight mereka tentang organisasi dengan cara join di Hima ini gitu. Oke, wadah inklusif dan juga menampung semua nih dari mahasiswa ekonomi Islam luar biasa. Betul. Nah, kira-kira nih kalau kita sudah ngomongin Hima, di sini juga ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM. Nah, Mas Ambit, apa sih sebenarnya BEM itu, Mas? Mungkin teman-teman di sini masih bingung apakah seperti OSIS? Apakah seperti MPK atau justru seperti hal-hal lainnya? Nah, gimana tuh Mas BEM sendiri? Oke, Aming, makasih Aming. Jadi ya betul tadi sudah sempat disinggung Aming itu kurang lebih sama seperti OSIS ya, cuman tingkatannya itu agak berbeda. Nah, aku sendiri kan di sini sebagai bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM yang di tingkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi BEM itu sendiri adalah organisasi intrakampus, organisasi eksekutif. Artinya BEM di sini sebagai pelaksana pelaksana dari program-program kerjanya sendiri yang output ataupun stakeholder yang tertingginya itu adalah mahasiswa di fakultas itu sendiri gitu. Kalau konteksnya BMFEB UNER berarti stakeholder yang kita layani adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNER itu sendiri gitu. Dan juga ini juga merupakan wadah dari mahasiswa-mahasiswa FEB sendiri, anggota-anggotanya yang memiliki kepentingan adalah sebagai pelayan di berbagai macam bidang yang melayani stakeholder mahasiswa FEB itu sendiri gitu. Oke, ada berbagai macam bidang nih aku highlight. Ternyata hampir mirip ya antara Hima dan juga BEM. Namun Betul. lebih ke arah skala dan juga ruang lingkupnya nih. Yang satu ada di bagian prodi dan satu lagi ada di bagian fakultas. Berbicara lebih dalam dan juga lebih lanjut nih ya, Mas Rehan dan juga Mas Abid. Kira-kira bisa dijelasin lebih
dalam nggak nih? Apa aja sih Mas pembagian divisi ataupun ada biro yang ada di masing-masing organisasi yang Mas-Mas ini tekuni? Bisa kita mulai dari Hima dulu kali ya. Ada apa sih di Hima sebetulnya? Pastinya kan teman-teman masih bingung nih. Hima pengen join ke divisi ataupun biro apa? Nah, nih langsung nih dijelasin sama pakarnya nih Mas Rehan. Sikat Mas. Oke, aku izin ngejelasin ya. Jadi di Hima sendiri tuh ada 8 divisi. Ada divisi eksternal dan juga divisi internal. Aku mulai dari divisi internal dulu nih. Divisi internal tuh ada pertama ada PSDM, di mana mereka itu membawahi di mana kita meningkatkan juga value-value dari mahasiswanya. Seperti nanti ada proker-proker yang di mana kita secara langsung membawahi dari maba-maba yang apa diterima di Ekis Uner ini sendiri. Terus ada Ekraf di mana juga singkatan dari ekonomi kreatif, di mana juga dari Hima sendiri mengadakan itu untuk sekaligus menjadi brandingnya Eki sendiri gitu. Terus lanjut ke divisi keilmuan di mana kita juga kan sebagai sivitas akademika ya, jadi kita harus juga apa namanya em, membawahi dan juga memberikan sarana dari akademik itu sendiri ya. Apa namanya seperti ada pembelajaran, tutorial seperti itu. Nah, Hmm, itu makanya ada divisi keilmuan. keilmuan. Terus juga yang terakhir ada divisi Sega. Sega apa tuh Mas Sega Mas? Sega ini divisi seni dan olahraga tentu. Dan ini divisi yang sering banget apa orang-orang incar karena Waduh, ngerasa kalau saya di divisi Sega ini paling seru seru banget. karena ini menyangkut dengan seni dan olahraga. Oke, Oke. lanjut ya ke divisi eksternal yang dimana aku sendiri bawahi sebagai Wakaima kedua. Divisi pertama ada Biro Medcominfo, di mana menjadi biro yang membawahi seperti multimedia. Jadi kalau misal kalian ngelihat-ngelihat di Instagramnya Hima Ekis, nah dari Biro Medcominfo yang apa namanya mengurus dari IG tersebut. Penyu nih juga Penyu salah juga, penyu nih. ini juga yang dari Biro Medcominfo. Hmm. Lanjut ke Biro Keuangan. Biro Keuangan ini lebih mengarahkan kita untuk cara mengapply sponsor dan juga cara mendapatkan sponsor setelah dan juga em, cara kita berinvestasi melalui instrumen-instrumen syariah seperti Suku mungkin ya, mudharabah, ya suku Mudharabah. bunga seperti itu. Terus lanjut ke divisi nih. Divisi ada dua, Jakesma sama Humas. Di Humas sendiri tentu nah namanya kan Humas ya hubungan masyarakat. Di situ kita jadiin wadah buat dari kita Hima mengabdi ke masyarakat luas. Di Humas sendiri prokernya itu ada yang bersangkutan dengan masyarakat langsung, yaitu namanya EGD, Ekis Kostu Desa, di mana kita mengabdi selama 5 hari di situ. Itu. Terus lanjut terakhir ke Jakesma. Jakesma ini di mana kita sebagai himpunan mahasiswa itu eh, memberikan kesempatan buat mahasiswa untuk mendapatkan kayak beasiswa, terus juga insight-insight dari alumni. Ah, itu apa namanya tugas dari Jakesma gitu sih. Oke, luar biasa menarik ya. Ada 8 bagian yang bisa kita Yes. tekuni atau bisa kita ikuti. Salah satunya di Medcom ini ada penyu ya. Yes. Waduh. Penyu. Oke teman-teman maba nih, kalau misal pengen ikutan dan jadi bagian dari penyu ataupun juga menyukseskan kegiatan-kegiatan Hima, langsung aja bisa tanya-tanya lebih lanjut ataupun kepoin di Hima Ekis Uner. Oke, kalau kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit tadi tentang Hima, ternyata luar biasa banyak ya, dan juga banyak banget bidang-bidang yang bisa kita tekuni. Kita mau next beranjak ke Mas Abid nih, atau di Badan Eksekutif Mahasiswa. Kira-kira sama kah seperti Hima, Mas? Apakah dari biro, ataukah ada struktural yang lain nih? Karena pastinya kan teman-teman maba masih bingung dan juga masih pengen tahu lebih dalam, kayak gitu, Mas Abid. Dari BEM, silakan, Mas. Ya betul, tadi sebenarnya ada beberapa yang sudah disinggung dan mempunyai kesamaan, misalnya saja seperti PSDM, Medcom. Cuman kita juga mempunyai struktur organisasi sendiri ya di BEM ya. Mungkin sekaligus aku menjelaskan struktur sekaligus biro dan juga departemen yang ada di BEM gitu. Jadi struktur yang tertinggi tentunya Presiden BEM, untuk kabinet 2025 ini dipimpin oleh Mas Arya, kemudian ada wakil presiden, dan kemudian dibawahi lagi oleh 4 kementerian gitu.
yang masing-masing kementerian itu ada 2 departemen. Nah, ini juga berkaitan tadi bahwa setiap departemen itu mempunyai fokusnya sendiri gitu untuk memenuhi kebutuhan stakeholder yaitu mahasiswa FEB. Mungkin yang pertama dari departemen kementerian aku dulu, Kementerian Sosial dan Politik itu aku di Departemen Kajian dan Aksi Strategis, yaitu departemen yang sebagai ujung tombak untuk penyikapan isu sosial, ekonomi, dan politik melalui pengkajian dan juga berdasarkan basis data yang objektif yang kita semua itu bertujuan untuk menyadarkan atau menyebarkan kesadaran terkait dengan fokus-fokus isu tersebut untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya. Kemudian selanjutnya di kementerian ini juga ada Departemen Pengmas atau Pengabdian Masyarakat. Ya, sudah jelas seperti namanya yaitu departemen ini berfokus untuk melayani ataupun mengabdi kepada masyarakat-masyarakat dengan program kerja yang berbeda-beda, variatif gitu bentuk pelayanannya. Kemudian selanjutnya mungkin ada di Kementerian KRE atau Kewirausahaan dan Relasi Eksternal itu pertama ada Departemen Ekonomi Kreatif, Oh, kurang sama lebih kayak Hima betul ya berarti sama ya. kayak Hima juga ada tadi Ekraf itu juga sebagai apa wadah untuk mahasiswa FEB yang mempunyai minat di kewirausahaan gitu. Kemudian ada Departemen Hublu atau Hubungan Luar, itu departemen yang menjadi penyambung antara badan eksekutif mahasiswa sendiri dengan pihak-pihak eksternal yang ingin bekerja sama gitu. Kemudian di Kementerian PPM atau Pengembangan dan Pelayanan Mahasiswa, yang pertama ada Departemen Pemprov atau Pengembangan Profesi, yaitu wadah untuk mahasiswa FEB sendiri yang ingin fokus ke dunia profesional gitu. Provide informasi magang, sertifikasi, atau departemen yang fokusnya itu untuk persiapan karir gitu. Kemudian masih di Kementerian PPM tadi ada Departemen Adkesma atau Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Itu juga sebagai penampung aspirasi dari mahasiswa FEB dan juga menyediakan informasi-informasi akademik, beasiswa yang intinya itu adalah menunjang kebutuhan akademik dan juga keperluan-keperluan kuliah di FEB gitu. Kemudian yang terakhir itu ada di departemen, sorry, biro ya mungkin ya. Ya, biro-biro. Apa Tadi tuh? yang oh biro dulu mungkin biro Hmm. biro kita jadi biro. Nah, departemen-departemen itu fokusnya adalah untuk ke eksternal BEM-nya gitu. Jadi kita melayani stakeholder. Sementara untuk biro ini adalah fokusnya ke internal BEM-nya gitu. Oke, sorry tadi pas di departemen ini udah semua berarti Mas? Atau ada lagi? Misalnya kayak tadi kan di Departemennya. Hima ada keilmuan, ada mm, Sega. Kira-kira di mm. BEM ada juga nggak nih Mas? Oh ya, itu satu kementerian lagi tadi yaitu di Kementerian Minat dan Bakat. Oh, Ada departemen keilmuan yang fokusnya itu adalah untuk akademik dan juga prestasi mahasiswa. Kemudian Sega, seni dan olahraga, ini lebih ke bakat berarti ya, minat dan bakat tadi itu departemen yang spesialnya non akademik dan mahasiswanya itu lebih prefer untuk ke pengembangan misalnya saja di bidang seni ataupun cabang-cabang olahraga tertentu gitu. oke. Nah, itu ada 8 departemen jadinya di BEM itu sendiri. Kemudian biro Biro, ya, lanjut biro Mas. biro tadi juga kita ada 4. Yang pertama PSDM juga itu fokus ke pengembangan internal anggota dan juga kaderisasi anggota di BEM itu sendiri. Medcom juga sebagai wadah atau ujung publikasi dari BEM FEB. Kemudian ada Biro Administrasi yang fokus untuk menjalankan tugas administrasi semua departemen bahkan juga kadang mencakup ormawa-ormawa di FEB dan Biro Penelitian dan Pengembangan yaitu itu adalah basis untuk kita evaluasi dari setiap program kerja yang kita jalankan gitu. Kurang lebih seperti itu sih Aming di BMFEB sendiri ada 8 departemen dan juga 4 biro gitu. Oke, berarti kurang lebih mirip ya antara Hima dan juga BEM. Salah satunya ada Ekraf, ada keilmuan, Betul. sama-sama ada keilmuan, ada Sega juga, Medcom, keuangan pun juga hampir sama-sama. Cuman tadi aku sedikit kepo dan penasaran ya, terlebih dari POV Maba, bahwasanya di Hima itu ternyata PSDM sebagai divisi ya, Mas Rehan ya. Iya, Nah, benar. sedangkan kalau kita di Badan Eksekutif atau di BEM itu sebagai Biro. Biro. Nah, kira-kira boleh nggak nih dijelasin? Mungkin salah satu aja kali ya. Apa sih perbedaannya kenapa yang satu disebut sebagai biro dan yang satu lagi disebut sebagai divisi seperti itu? Siapa nih? Silakan deh. Siapa dulu? Atau dua-duanya juga boleh deh, silakan.
Oke, boleh dari BEM dulu nih. Mungkin sependek pengetahuanku karena di Hima ya, Hima itu kan salah satu program kerjanya kan biasanya itu adalah ospek jurusan ya. Iya. Oh, yang Nah, baru-baru ini dijalanin yes, berarti ya sama betul. teman-temannya. Itu sih yang menjadi pembeda inti mungkin nanti bisa ditambahkan Raihan. Sementara kalau di BM itu kenapa dijadikan biro ya tadi karena itu fokus untuk pengembangan internal anggotanya melalui kegiatan-kegiatan misalnya upgrading, kemudian ada kegiatan yang bonding kayak Rubik Hmm. dan tentunya juga secara profesional kita rutin melakukan personal appraisal atau penilaian dari setiap fungsionaris BEM gitu untuk dijadikan evaluasi yang outputnya adalah best staff gitu. Oke, luar biasa. Seru nih berarti ya kalau di Biro PSDM nih, di BEM. Iya betul. Biasanya itu yang apa mau di CV-nya itu HR gitu bisa HR, SM, HR. PSD. Oke, HR di BEM. Boleh nih kalau seandainya jadi hima nih, PSDM-nya apa sih Mas yang menjadi pembeda daripada di BEM sendiri, Mas Sebenarnya kalau Rehan? misalnya dari yang aku dengar dari Abid ya dari itu Mm-mm. banyak kesamaannya sih seperti kayak Hmm. upgrading Hmm. dan juga penilaian evaluasi itu juga sama tuh di apa di Himas, especially di PSDM itu kerjanya seperti itu sama. Mungkin memang beda di penamanya aja mungkin ada apa biro dan juga divisi dan juga dari tahun ke tahun memang namanya ada di divisi PSDM Di gitu. PSDM, benar. Oke, ini teman-teman nih dari maba-maba ataupun juga yang lain yang lagi nonton, berarti perbedaannya semisal antara di BEM dan Hima sebetulnya hampir mirip-mirip aja ya dari biro maupun departemen. Cuman kalau dari SMA, kalau kita biasanya ikut OSIS kan hanya divisi-divisi aja ya. Nah, sedangkan kalau di kuliahnya ada yang menjadi biro dan departemen. Di mana biro kan lebih ke internal ya, sedangkan kalau kita divisi ataupun departemen lebih ke eksternal dan outputnya lebih luas. Berarti sangat menarik ya antara BEM dan juga Hima nih. Oke, kita mau lanjut lagi nih Mas. Mengenai kegiatan selama di BEM pasti banyak banget ya. Banyak proker-proker atau juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pastinya mendukung dari mahasiswanya sendiri. Boleh nggak kita spill dikit tipis-tipis nih ke maba-maba sekalian? Apa sih ujung tombak atau proker-proker unggulan dari setiap organisasi yang Mas-Mas tekuni? Baik itu dari BEM ataupun dari Hima. Kita start karena dari tadi dari Hima ya. Kita start dari BEM dulu deh. Gimana? Apa sih proker unggulan atau program besar yang dimiliki oleh BEM FEB UNER? Seperti itu Mas. Mungkin kalau sebenarnya untuk program besar itu setiap departemen itu pasti punya gitu dari BEM, Hmm. entah departemen apapun itu punya gitu. Cuman ada program besar yang bukan dibawahi per departemen gitu. Jadi program besar yang emang langsung di supervisor oleh apa namanya petinggi-petinggi BEM-nya gitu. Oh. Itu ada 3 program kerja kalau di BEM. Program kerja besarnya itu yang pertama adalah ospeknya FEB, yaitu Hmm, Pigmen. Pigman. Pigmen FEB UNER itu merupakan program kerja yang dibawahi BEM dan banyak juga kolaborasi sebenarnya dari Pigmen itu sendiri dengan ormawa-ormawa dan juga stakeholder-stakeholder yang ada di fakultas gitu. Itu juga. Terus yang kedua itu ada Economic Week. Economic Week, IWIK, wih, biasanya orang-orang lebih familiar sama kata IWIK gitu. Week. Itu juga ada 3 sub kategori acara yang mana itu semuanya itu apa namanya biasanya itu dilakukan open recruitment besar-besaran gitu. Hmm. Nah itu 3 sub acaranya diantaranya ada IDSC, SOSEK, dan juga IFES, IFES Taporia. Mungkin secara singkat yang pertama IDSC atau International Development Student apa International Development Student Community itu merupakan seminar dan juga lomba tingkat internasional Waduh, luar biasa nih. yang Terus, ngundang speakernya juga top banget lah gitu. tahun ini siapa nih Mas speaker ini? Tahun Kalau ini boleh tahu ada nih. yang udah di spill itu kalau yang apa yang besar itu ada Farhan Peran MTK. sama dari student speakernya itu dari mahasiswa FEB sendiri kemarin itu ada namanya Mas Amirul Ihsan Oke, gitu. luar biasa. IDSC ini ya. Masih ada speaker lagi berarti ya? Atau Betul masih ada ditunggu to be aja. announced ya? Lanjut, lanjut. Ada apa lagi Mas? Ada sosek itu juga fokusnya di pengabdian masyarakat dan IFES ini paling meriah biasanya sebagai proker penutup dari BEM juga itu konser yang tahun ini kebetulan ngundang gue star yang sangat populer di Indonesia yaitu ada Fizz dan Hindia gitu. Tumbuh lebih baik. Waduh. Aduh, itu ya lagunya ya. Oke, Yes. berarti Yang terakhir ada program kerja besar lain yaitu TEDx gitu. TED. Ini juga nggak kalah populer ya, tapi ini skala kepanitiaannya itu juga seluruh
tingkatnya universitas gitu. Kalau yang dua sebelumnya tadi itu skalanya EB gitu. Mungkin itu sih Ming proker proker apa probes-probesnya BEM Probes itu. ya. Berarti ada 3 probes nih ya. Tadi mulai dari Betul. Economic Week, ada Pigman juga, dan juga ada TEDx. Masnya kayak mirip ya sama kemarin sambutan di Ketua Panitia Pigman gitu, Mas. Iya. Apa Mas ini ada menjadi apa sih Mas di Pigman sebenarnya Mas? Kayak nggak familiar gitu ya. Teman-teman mungkin maba-maba di sini bisa lihat muka Mas yang di sini kok mirip gitu sama yang kemarin ada di Pigman kayak gitu. Alhamdulillah kemarin bisa bantu-bantu ya di Figma-nya sebagai ketua pelaksana gitu. Bantu-bantu ya Mas Rehan ya. Skala besar, skala besar ya debat-debatnya. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa menarik banget nih ya teman-teman. Kalau join BEM tuh ada 3 probes yang sekiranya teman-teman bisa dapetin. Kalau semisal kita nggak join BEM, boleh nggak nih Mas ikut proker-proker besar di BEM? Tetap boleh, Tetap kita tetap boleh. boleh. Tadi semuanya itu open recruitment gitu. Oke, berarti inklusif ya, open recruitment banget ya. Betul. Inklusif dan semuanya bisa ngerasain. Oke, kita boleh beranjak nih ya ke hima ataupun himpunan mahasiswa. Tadi kita sudah berbicara di BEM ada 3 probes yang sekiranya itu menarik banget ya. Pastinya di hima nggak kalah keren dan nggak kalah kece juga. Boleh nggak nih Mas Rehan di spill? Kira-kira berapa probes di hima dan apa aja sih kegiatan-kegiatannya biar teman-teman ini bisa lebih paham, lebih tahu dan Mana tuh pengen join kan langsung nih ke probes-probes hima kayak gitu. Oke, Ming. Aku izin ngejelasin lagi ya. Jadi di Hima itu sendiri ada 6 proker besar. Yang pertama tuh yang paling paling tinggi tuh ada Iktisoduna. Itu probes yang dibawahi langsung SPV-nya oleh Kahima langsung. Wih, di Terus habis itu kedua ada dari Fresh yang dimana Osjur yang kalau teman-teman mabang kemarin ikut-ikut apa ikutin tuh maba-maba Fresh, maba-maba sorry itu. fresh. Terus habis itu ada EGD dari Divisi Humas itu yang tadi udah aku jelasin tentang pengabdian di desa. Terus selanjutnya ada ECI, Ekskam Internal yang selalu diadain itu di akhir tahun nih dan juga bisa jadi opportunity kalian buat maba-maba buat join. Itu join boleh ikut lombanya atau jadi panitia juga nih, Mas? Buat join lomba sama panitia boleh banget. Dua-duanya nih ya. Iya, Waduh, menarik nih. Dicatat ya, semuanya dicatat nih. tunggu Ada nanti. Eci. To be Terus, announced ya. yes, betul. Terus habis itu ada eh, ODF, One Day Festival. Itu ada rangkaian series di mana di awal kepengurusan ada yang namanya SBF Syariah Bazar Festival. Terus nanti di penghujung kepengurusan nanti ada ODF yang bentar lagi insya Allah bakal ada. Nanti eh aku kurang tahu sih kalau buat ODF itu kapan ya, tapi nanti kalian tunggu aja. Pasti bakal seru dan juga pasti bakal banyak promo-promonya. To be Asik announced juga nih. pokoknya. To be Yes, announced ya. betul. Ada apa lagi, Mas? Terus terakhir ada Al-Fatih. Al-Fatih ini kalian kalau misalnya kalian suka lomba-lomba, terlebih seperti KTI, terus juga apa ya yang lomba-lomba yang sering kita ikutin tuh, Eh, ya bisnis plan BP, itu juga bisa. BP gitu ya. Itu kalian juga bisa ikut di Al-Fatih itu guys. Oke, ada 6 nih, Mas ya. Ya, betul. Dan Oh. setiap divisi pasti punya program unggulannya masing-masing. Oke, berarti sama kayak BEM juga nih ya, ada Iya, benar. program-programnya. Ya. Oke, tadi ada Iktis, EGD, ECI, ODF, Fresh, sampai Al-Fatih nih Mas Yes. Rehan. Yang sekiranya paling sering diikutin oleh teman-teman dari Ekis ataupun juga kepanitiaan ataupun juga kegiatannya itu apa nih Mas? Biar teman-teman bisa merancang dari sekarang nih. Kalau dari kepanitiaan tuh dari 6 proker yang tadi aku sebutin tuh banyak banget sih peminatnya. Tapi emang kalau misalnya dari maba-maba nih Mm-mm. yang baru masuk ke Ekis itu banyak yang diarahinnya ke Eci karena di Eci itu maba-maba itu diwajibkan buat jadi apa kepanitiaannya. Kepanitiaan. Betul. Oke, terus selain Eci, berarti Eci kapan nih Mas? Kira-kira timeline nih Mas? Eci, aku masih belum tahu ya. Pokoknya akhir-akhir Ya, tahun lah ya. ya nanti pokoknya bakal di announce. Tunggu aja. Oke, dulu aku juga ikut Eci loh teman-teman. Asik Nah, kan? asik banget Asik banget pastinya. kan? Aku juga dulu ikut sebagai maba. Mas Abid ikut juga, Mas Abid? Ikut juga ya. Ini bisa kita bilang proker wajib maba nih, Eci Iya, nih. Buat training, buat awal dan juga sebagai pembuka orientasi teman-teman untuk kepanitiaan selanjutnya, Eci ini recommended banget nih buat diikuti. yes. Oke, setelah 6 probes yang sekiranya bisa teman-teman ikutin, 6 probes yang ada di Hima maupun juga 3 probes nih yang ada di BEM, pastinya skalanya gede-gede banget dan juga keren banget ya. Aku pengen lebih dalam bertanya-tanya mengenai gimana sih Mas sistem organisasi ataupun budaya kerja yang ada di Hima ataupun di BEM. Karena konon katanya nih kita dengar-dengar dari TikTok ataupun juga dari IG ya,
sempet keluar kayak ada yang katanya abang-abangan lah ataupun juga kayak gimana ini kan kita nggak tahu ya lebih dalamnya gimana dan juga kalau yang aku dengar selama kuliah itu katanya sih kalau hima itu lebih ke keluargaan lebih ke relasi keluarga dalam prodi dan juga seru banget. Nah tapi kalau dari BEM itu katanya lebih profesionalitas apakah memang semenakutkan itu ataukah ada budaya-budaya lain selama di organisasi hima maupun di BEM. Ini mau dijawab sama siapa dulu? Boleh nih, silahkan buat masalah budaya Dari nih. BEM lagi nggak Dari sih? BEM lagi boleh. Kita switch lagi ke BEM nih. Gimana sih sebenarnya BEM itu semenakutkan itu tau mas? Sampai dibilang profesional. Aduh. Enggak guys, itu enggak semenakutkan. Itu kan sebenarnya di BEM, tapi emang mungkin karena lingkup kita itu di fakultas ya, Mm-mm. cukup diverse gitu dari anggotanya juga kan. Kalau Hima Prodi kan khusus buat anggotanya itu kan mahasiswa di prodi tersebut gitu. Nah, Mm-mm. sementara kalau BM itu lingkupnya sedikit lebih luas gitu, yaitu mahasiswa di sebuah fakultas itu sendiri, mahasiswa FEB lah gitu. Jadi mungkin juga karena kita itu cakupannya lebih luas serta anggotanya yang lebih luas, itu otomatis kita diharuskan bekerja dengan agak bukan agak sih sebenarnya memenuhi tanggung jawab dengan secara profesional gitu. Itu juga sebenarnya alhamdulillah sejauh ini aku nge-BEM udah 2 tahun ya. Wih, dia udah 2 tahun. Jadi apa namanya beberapa ikut proker BEM juga dari mulai aku staff sampai aku jadi BPH Departemen Kastrat sekarang itu aku lihat itu sebenarnya nggak semenakutkan itu gitu. Dalam artian nggak se-stretch itu. Kekeluargaannya juga organisasi di BEM ini masih dapat menurut aku. Apalagi kalau kalian itu join di sebagai anggotanya gitu, nggak cuma ikut kepanitiaannya, itu masih bisa banget bonding dengan anggota departemennya gitu. Terus cara kerjanya juga sebenarnya itu udah semenjak kita bergabung, misal teman-teman mahasiswa baru itu kan dari maba itu pasti udah diarahin sama dan juga dibantu gitu sama pengurus-pengurus ataupun BPH-nya gitu. Jadi kayak prokernya juga udah dibagi masing-masing PJ-nya. Mungkin Hmm. kalau kastrat kemarin kita nggak langsung dibagi, tapi kita itu di kita bagi dulu semacam tes minat dan bakat untuk staf-staf yang baru masuk gitu. Ada pretest nih berarti ya. Betul. Supaya apa? Waduh. Supaya mereka itu kayak mereka proker yang mereka pegang atau mereka yang sebagai penanggung jawab proker tersebut bisa enjoy gitu ke prokernya karena sesuai dengan minat dan bakat mereka. Setelah itu juga pastinya kita sering koordinasi secara aktif ya di rapat departemen biasanya untuk follow up dan progres prokernya gitu. Dan kalau di departemen Kastrat sendiri itu profesional dan kekeluargaannya menurut aku balance. Yang pertama itu kita juga apa namanya weekly meetingnya nggak melulu soal progres gitu di Kastrat. Aming juga bagian dari Kastrat ya, Ming. Aduh. Nah, itu kita juga kadang ada bonding, meeting bonding, sharing dengan Kastrat lain, dan juga pasti kita tetap memprioritaskan buat membahas progres dari departemen kita sendiri juga gitu. Dan juga bentuk profesionalisme kita yang lain adalah kita nggak boleh telat lebih dari 15 menit. Itu Oh, spesial departemen Kastrat sih. spesial. Betul. Pakai telur nih mas spesial ya. Itu kan juga merupakan bentuk komitmen dan profesionalitas kita dalam bekerja gitu. Tapi di sisi Oke. lain juga biasanya kita setelah meeting kan tetap ya santai-santai ngumpul-ngumpul biasa buat bonding gitu sih. Menurut aku masih balance lah, nggak semenakutkan itu di BEM gitu. Oke, berarti kalau abang-abangan kampus yang biasanya ada di TikTok tuh datang harus salim dulu. Tahu. Suka tidur di sekren. Nah, itu ada nggak? Kakanda, kakanda. Izin tuh. Nah, itu gimana tuh Mas? Ada nggak nih di BEM nih? Wah, kalau di BEM FEB sendiri nggak ada. Udah jelas semua secara struktural dan juga tupoksinya pembagiannya udah jelas gitu. Mm-mm. Pokoknya merit system lah kita nggak ada budaya yang senioritas gitu. Oke, luar biasa nih dari BEM nih ya, menarik nih. Betul. Tadi ada Radep, ada juga banyak banget variasi-variasi antar departemen. Kalau kita move nih sekarang ke Hima, Oke. pastinya nih dengan prinsip yang lebih kekeluargaan ataupun juga jalanin prokernya yang lebih apa ya, lebih nyatu lagi satu sama Ya. lain. Apa sih Mas sebenarnya perbedaan utama dan gimana budaya kerja di Hima sendiri seperti itu? Oke, jadi kalau misalnya dari Hima sendiri, tentu apa jelas profesionalitas itu tetap ada. Cuma aku sering banget nih dapat omongan apa selama aku 2 tahun juga nih di 2 tahun juga luar biasa dua ya. tahun Biasa nih. orang-orang testimoninya di Hima Ekis itu kekeluarganya dapet banget. Itu Hmm. yang apa namanya di highlight dari apa namanya prodi-prodi lain gitu. Terus buat budaya yang kayak abang-abang tuh nggak ada. Gak ada yang Yang kita kita di Hima tuh pengennya semuanya sama. Kita apa?
merangkul semuanya, semuanya adalah keluarga itu. Semua ada Karena kan keluarga. emang kita kan eh, lebih eksklusif cuma di ekonomi Islam aja ya. Jadi kekeluarganya harus harus ditumbuhin gitu. Berarti Terus lebih kenal lagi nih satu sama lain iya ya kalau benar masuk hima benar ya. benar benar. Terus juga eh kayak itu aja sih yang dari Hima. Yang ini ya, yang ini banget. Dan dengan konsep yang kekeluargaan dibalut dengan profesionalitas dalam menjalankan proker, menjalankan tugas dan tupoksi, berat nggak sih Mas di hima sebetulnya? Selama menjalani 2 tahun nih terlebih ya? Oke. Aku sendiri kan waktu di tahun pertamaku aku sebagai staf di biro keuangan. Biro keuangan. Aku merasakan sendiri kalau misalnya di biro keuangan memang tidak terlalu banyak yang dikerjakan karena deprokernya biro keuangan cuma ada dua. Hmm. Jadi aku bisa eksplor di broker-broker lain, termasuk di Pigment juga aku apa namanya jadi Hmm. staff di Pigment tahun lalu. Terus kayaknya itu sih. Aku nggak merasakan ada kayak kesusahan, kesulitan. Selama ini aku menjalankan selama 2 tahun ini enjoy. Apalagi sekarang jadi Wakahima juga tetap bisa masih enjoy dan juga pengen meneruskan kekeluarganya di Hima ini gitu. Oke, berarti walaupun di tengah-tengah kesibukan ataupun juga banyak kegiatan, saling support satu sama lain ya. Betul, Dan aku lihat juga teman-teman nih, Handes review bahwasanya anak hima ini kekeluargaan yang erat dan juga satu sama lain saling membantu. Apalagi kalau kelas tuh udah enak banget nih bareng teman-teman dan juga udah lebih kenal dengan cutting mungkin ya Mas iya ya, dengan benar, adik cutting, tingkat dan juga bisa belajar bareng juga pastinya betul. kayak gitu. Oke, kalau menurut tugasnya dan juga budaya-budaya yang enak, kira-kira 1 sampai 10 deh Mas, kita rating nih. Kalau semisal masuk hima, seberapa seru nih? 1 sampai 10. Dari aku nih, Dari Mas Rehan deh, dari Mas Rehan nih dari langsung. aku 11/10. 11 sampai 10. Luar biasa, luar biasa. Emang Nih, luar biasa. teman-teman yang di belakang lain juga 11/10 nih, makanya kelihatan banget nih. Bukannya jujur banget ya? Jujur banget Jujur nih. sekali. Anak-anak penyu nih. Oke, 11 sampai 10. Mas Abid dari BEM, gimana nih Mas Abid? 1 sampai 10. Gak mau kalah nih. 11. Kalau dari Hima, dari BEM berapa nih Mas? Untuk budayanya nih Mas. Budayanya em, langsung rating berarti ya. Langsung rating, langsung rating. No reason, no cancincok, langsung rating. Kasih angka. 8/10. 8/10. Kan tapinya Apa tuh? 8-nya yang gini. Waduh, Unity ya. Infinity. Ini Infinity, Unity lagi Infinity. Ada ya. Gini ya, dari begini, jadi begini. Itu dia. Ini tunggu tuh. Oke, jadi ini udah menjadi gambaran ya, udah menjadi gambaran dan juga menjadi ancang-ancang nih buat teman-teman maba ataupun juga teman-teman yang masih SMA pengen join ke Ekis dan pengen mengikuti organisasi apa. Lebih maba-maba yang baru selesai fresh ataupun juga lagi bingung mau ngapain tuh. Banyak banget tuh insight-insight kita dapat dari BEM maupun juga dari Hima. Oke, kita lanjutin Mas. Karena kita udah menelusuri dan juga menyelam lebih dalam mengenai Hima maupun juga dari BEM. Ada nggak nih Mas, do and don'ts ataupun juga hal-hal yang sekiranya nggak boleh dilakukan dan harus lebih dilakukan di organisasi masing-masing? Boleh dari Hima dulu kali ya, do and don'ts selama di Hima seperti apa nih Mas Rehan? Oke, jadi di Hima sendiri tuh ada budaya. eh, Budaya itu juga yang harus kita sebagai pengurus terlebih dari BPH sebagai badan pengurus harian tuh menerapkannya seperti kayak kita saling menghargai satu sama lain antara proker, terus juga tidak terlambat, seperti seperti itu yang harus dari BPH-nya pun sendiri tuh memberikan contoh supaya ke divisi-divisi yang kita bawahin itu bisa menerapkannya juga seperti itu. Itu sih. Oke, berarti bisa kita katakan lead by example nih ya. Dari Yes, BPH-nya benar. sudah mengikuti dan juga mengawali nih do and don'ts-nya mulai dari jangan setelah, terus juga saling menghargai, saling menghormati dan pasti itu seru banget ya ada do and don'ts Ya, dari betul. Hima. Kalau di Hima nih Mas, kira-kira apa ya? Kita nanya apa ya? Boleh nggak nih Mas, kalau anak Hima tapi ngelupain kuliahnya nih Mas? Soalnya kan Waduh. keluar lagi nih di TikTok nih atau di Instagram nih, saking sibuknya organisasi, saking sibuknya program sampai lupa nih sama akademik nih Mas. Gimana tanggapannya nih Mas Rehan? Kalau aku ngerasain sekarang ya di Hima ya, Mm. anak-anaknya tuh masih bisa nge-work sama life balance lah. Oh, Jadi di Hima jalan, tapi akademiknya juga nggak lupa. Mungkin agak keteteran, tapi mereka
tetap bisa berhasil karena manajemen waktu yang bagus Oke, gitu. manajemen waktu yang bagus dan mungkin malah saling support ya satu sama lain ya Betul, di saling Hima. membantu, itu Saling yang kita bantu. tanamkan. Tanamkan, kerjain tugas bareng mungkin, Iya, ataupun belajar bisa. untuk ujian. Nah, itu juga luar biasa tuh dari Hima. Dari BEM deh, kita geser nih ke Mas Abid. Pastinya kan sibuk, tadi bilang prokernya lumayan banyak juga nih. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas, buat nyimbangin waktu ataupun manajemen waktu yang biasanya Mas Abid jalanin selama berorganisasi di BEM FEB UNER, seperti itu? Oke, mungkin aku secara pribadi mungkin berdasarkan pengalaman aku itu yang paling penting sih kita harus sadar kalau kita itu punya tanggung jawab gitu. Entah itu tanggung jawab tugas di organisasi, ada proker yang kita jadi PJ atau yang lain-lainnya. Terus tanggung jawab kita sebagai mahasiswa juga punya tugas akademik, kerja kelompok, atau semua tanggung jawab itu penting menurut aku gitu, yang berkaitan sama yang kita emban sekarang gitu. Terus yang kedua, setelah sadar akan hal tersebut, itu aku biasanya tuh aware ataupun sadar kayak ternyata semua itu bisa aja jalan bareng-bareng gitu. Yang penting jangan menunda-nunda sih menurut aku. Jangan menunda-nunda. Kayak mindsetnya setiap detik, setiap menit, setiap waktu yang kita punya itu sangat-sangat berharga gitu. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur gitu. Jadi ya meskipun alokasinya mungkin kita ada beberapa jam untuk istirahat atau lainnya itu sekiranya kita jangan terlalu menggampangkan tanggung jawab kita tadi lah gitu. Karena pada akhirnya nanti kalau kita terus menunda-nunda itu tuh yang bikin kayak aduh kewalahan ikut banyak. Padahal kalau kita nggak menunda-nunda gitu, itu masih bisa dikejar sih menurut aku antara tadi tugas-tugas kuliah akademik ataupun proker-proker di organisasi. Dua hal tersebut sih menurut aku yang paling penting ya untuk bisa survive gitu, balance antara akademik maupun organisasi dan aktivitas-aktivitas lainnya gitu sih. Oke, tanggung jawab dan juga jangan menunda-nunda. Kalau kita move lagi ke Mas Rehan nih ya. Sempat kita mention bahwa saya tadi kan manajemen itu penting dan juga Yes, betul. pastinya budaya-budaya yang kita laksanain, do and don'ts juga udah kita tahu. Mungkin yang terbenak sekarang ataupun pertanyaan yang ada di maba-maba ataupun juga di teman-teman sekalian, kira-kira mending ikut organisasi sekalian atau cukup kepanitiaan-kepanitiaan aja nih Mas? Atau justru jalan dua-duanya aja? Karena kan pasti maba Waduh, kayak bingung, apa kalau organisasi capek banget, kalau kepanitiaan kayak ringan banget nih. Nah, gimana nih Mas? Saran dari Mas Rehat selaku kalau Akademikis. saran dari aku nih, aku yang udah Hmm. ngejalanin 2 tahun dari staff dan juga dari Wakahima, eh aku rasa Kak, dari kalian pasti bisa buat ikut dua-duanya, organisasi dan juga proker. Nggak bakal ngeribetin selama kalian bisa manajemen waktu. Hmm. Tuh. Terus kalau misalnya memang kalian yang mungkin lebih condong ke akademik tapi tetap ingin ikut ada organisasi atau ikut proker. Nah, kalian boleh tuh ikut apa namanya ikut ke proker-proker yang ada di Hima atau enggak mungkin di BEM juga bisa untuk ikut itu untuk menambah-nambah wawasan kalian lah di dunia organisasi Hmm. gitu. Terus kalau misalnya ingin lebih matang lagi apa namanya keorganisasiannya, kekeluargaannya bisa tuh join ke organisasi apapun itu. Nggak harus di Hima ataupun di BEM tapi bisa di organisasi yang lain gitu. Oke, berarti lebih ke arah ini ya, manajemen waktu lagi ya, dan juga Iya, betul. pastinya di organisasi maupun di kepanitiaan menambah relasi pastinya ya, relasi, Yes. pengetahuan baru, cara kita berorganisasi dan banyak banget benefit-benefit lainnya. Tadi sempat Mas Rehan tuh mention ya, ada nggak cuman di Hima ataupun di BEM yang kita bisa manfaatin. Ada apa aja sih Mas sebenarnya orang-orang lain sebagai referensi ataupun juga sebagai pilihan-pilihan kita nih atau sebagai maba ya masih bingung Oke. kira-kira ada apa aja sih sebenarnya di FEB yang bisa kita ikutin seperti itu selain BEM atau Hima mungkin dua-duanya sih bisa sambil Boleh. melengkapi ya kayak gitu. Aku mungkin jawab beberapa ya, mungkin Mm, yang mm, aku ingat ya. mm, mm, mm. Ada Akses, Ses, ada Webs, web, sama ada KSPM. KSPM. Tiga itu sih yang aku ingat dan juga Mm, mungkin aku sedikit ngejelasin. mm, Akses tuh memang lebih mewadai Ormawa ke mahasiswa-mahasiswa Muslim di FEB. mm, Itu kalian bisa ikut lomba seperti KTI mm, ataupun bisnis plan seperti itu. Terus di Webs tuh kalian bisa ningkatin value kalian buat kayak mm. entrepreneurship, kalian pengen berbisnis atau apa, di Webs tuh cocok banget buat kalian yang punya ide-ide bisnis kayak gitu. Terus juga terakhir di KSPM buat kalian yang mau mendalami dunia investasi. Investasi. Kan kan kita di FEB ya, jadi FEB banget nih KSPM ya. itu sangat related banget buat kalian. Apalagi kan juga prospek ke depannya investasi kan bagus kan ya. Jadi boleh kalian buat join KSPM itu. Mungkin dari Abid bisa nambahin. Boleh Mas Abi tambahin nih. Oke, mungkin melengkapi sedikit ya.
yang ada di FEB sendiri itu ya, selanjutnya ada e-radio. Ini Itu radio. fokusnya ya di penyiaran gitu, bagi teman-teman yang minat untuk melakukan kayak podcast sih, podcast gini di radio gitu juga biasanya sering gitu. Terus ada BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Terus selain itu lagi ada biasanya organisasi kerohanian tingkat fakultas gitu. Kalau yang Hmm. misalnya yang Muslim, Mosaik dan apa namanya agama-agama lain juga ada gitu. Terus ada Kopsi. Ah, itu dulu namanya Kopma, Koperasi Mahasiswa, sekarang udah ganti jadi Kopsi gitu. Karena mungkin fokusnya juga udah beda gitu. Tapi itu lebih kayak mirip sebenarnya fungsinya masih itu ada di bidang koperasi gitu. Mungkin kurang lebih itu sih ya. Tadi ada beberapa juga Ya. orma-orma lain yang bisa dieksplor di FEB sendiri gitu. Oke, jadi nggak cuma Hima ataupun BEM doang ya teman-teman, masih banyak organisasi lain yang bisa kalian explore untuk dapetin manfaatnya juga benefit. Kita balik lagi nih Mas, berbicara tadi soal kepanitiaan ataupun juga pengalaman yang luar biasa. Boleh nggak kita spill dan juga kita sharing nih ke teman-teman semua yang lagi nonton podcast ini, apa sih pengalaman paling berkesan atau enggak apa sih hal-hal yang paling diingat gitu selama berorganisasi, baik itu ikut kepanitiaan atau mungkin dalam pergaulannya ataupun juga dalam berbagai hal lainnya. Silakan nih siapa duluan, bebas. Dua-duanya harus dua-duanya nih, harus dua-duanya nih. Oke, Becky lagi di Amit nih. Jalan berarti. Kalau berarti cerita personal aja ya selama di organisasi ya. Itu Mm-mm. mungkin yang pertama ketika jadi staff itu aku bisa lebih kenal dengan lingkungan apa ya, yang mana orang-orang yang kayak itu lebih baik dari aku gitu, sehingga aku terus dipaksa untuk belajar gitu. Which is ketika aku jadi staff kastrat gitu. Dan alhamdulillah kemarin waktu di staff juga tadi di waktu ada best staff itu aku jadi best staff juga, salah satu jadi best staffnya di Departemen Kastrat gitu. Itu nambah motivasi gitu. Banyak sih lika-likunya ceritanya sebenarnya, tapi yang aku dapat sih akhirnya aku bisa terus berkembang dan dipaksa berkembang lebih tepatnya karena aku lihat juga orang-orang di BEM itu rata-rata pada punya achievement dan prestasi yang banyak gitu. Jadi mau nggak mau harus terus ngimbangin gitu. Biar value berorganisasinya juga bisa dapet gitu, nggak cuman numpang nama doang gitu. Terus selanjutnya mungkin sampai yang biggest experience aku ya selama kemarin jadi staff sekarang jadi BPH itu alhamdulillah kemarin juga bisa mimpin di Pigment tadi gitu. Itu suatu kebanggaan dan apa ya, penanda sebagai perjalanan aku akhirnya bisa sampai di titik yang bisa mimpin kurang lebih ada 192 orang gitu Luar biasa. dengan persiapan dan banyak hal yang dilakukan lah di situ gitu. Itu paling memorable juga sih menurut aku sih karena apa ya, bisa mimpin dalam skala sebesar itu gitu, manage-nya gimana itu belajar banyak aku gitu. Gitu Oke, sih Aming kurang berarti lebih ya dari aku dipaksa ya. untuk selalu berkembang, berprogres, dan juga paling berkesannya ketika Pigman nih ya, Mas. Oke, Betul. memimpin Pigman. Kita move ke sebelahnya ke Mas Rehan. Selama 2 tahun di Hima nih, Mas. Kira-kira apa sih yang paling berkesan, paling memorable, atau justru proker-proker di luar Hima pun juga nggak apa-apa. Apa sih yang paling seru kayak gitu, Mas? Oke, Silakan. mungkin berarti aku ngejelasin sedikit aja ya dari Boleh apa itu. cerita-cerita. Jadi aku tadi seperti yang udah ceritain, aku di awal masuk dari bidang keuangan, Hmm. aku sebagai staff di situ. Terus aku karena merasakan banyak kekosongan yang ada di BK itu, makanya aku join banyak broker. Aku waktu itu sebagai maba dan sebelum jadi Wakaima ini aku hampir ada ikut 10 broker 10 proker, di teman-teman. awal. Tanda ini 10 10 proker nih. broker. 10 proker luar Emang biasa. dilihat baru sekarang kayak "Ih, banyak banget ya ternyata, tapi nggak kerasa gitu karena semuanya asik. Asik. Terus nggak cuma di proker Hima aja, aku di proker di luar Hima pun juga ikut. Seperti yang Pigment tadi aku ikut. Mhm. Di situ aku jadi staff. Boleh diomongin nggak sih? Boleh deh, omongin deh. Langsung deh. Kayaknya teman-teman ini nih, agak sensitif kayaknya nih ya. Aku waktu itu di Pigment jadi staff keamanan Oh, guys. yang paling disenang maba berarti ya. Iya, kan sangat disanjung sama maba sepertinya, seperti itu. Disanjungnya ketika sudah selesai pigmen biasanya Mas Iya, ya. Setelah sudah fresh kemarin juga pada foto nih ya. iya, Kelihatannya nih. Ada foto. Lebih gitu. favorit Komdis daripada KOC-nya kayaknya nih kalau di ospek-ospeknya nih. Iya. Oke. Best memorable, Mas. Best memorable tentu aku jadi Wakaima sih. Karena Oh. itu yang unexpected banget dari plan hidupku ya. Aku cuma sebenarnya pengen ikut organisasi buat nambah insight-insight aja organisasi karena dari sebelum-sebelumnya aku di SMA, SMP itu aku masih belum ada
organisasi sama sekali nih yang aku ikutin gitu. Jadi ini bisa jadi opportunity aku untuk mengawali dunia organisasi aku sekaligus juga sedikit tahulah cara bekerja di dunia luar itu seperti apa. Oke, berarti SMP SMA belum berpengalaman yang cukup dalam ya Mas Belum, Rehan ya? berarti aku zero experience sama sekali lah. Zero experience. Nanti bisa Yes, teman-teman ikutin nih dan juga menjadi role model kita juga nih semuanya nih. Bahwasanya kalau kita SMP, SMA ataupun juga selama duduk di bangku sekolah nggak ngapa-ngapain, is okay teman-teman, nggak apa-apa, masih masih ada, bisa. masih bisa ya. Bahkan sampai wakahima loh teman-teman nih, bisa dong pastinya kayak gitu. Oke, Mas, tadi karena kita udah banyak buat cincang-cong ya terkait Yes. dengan organisasi baik itu hima ataupun BEM. Langsung aja deh teman-teman. Di sini kalau masih pada bingung cara daftar ataupun kalau pengen masuk ke hima ataupun masuk ke BEM sebagai pengurus, gimana sih Mas caranya? Kayak gitu. Karena masih bingung apakah ada tahapan-tahapannya, ataukah ada jalur-jalur lainnya. Nah, apa aja sih Mas kalau mau masuk ke hima ataupun juga BEM? Dari hima dulu deh, karena mic di Mas Rehan nih. Oke, karena ini lagi di aku ya. Jadi di mana nanti itu kalau misalnya kalian pengen join, kalian bisa tuh apa namanya ngikutin ada nanti Hima Day itu rangkaian sebelum kita bakal ada oprek nanti di awal tahun. Di situ kita bakal ada pengenalan-pengenalan divisi yang lebih mendalam. Jadi supaya juga kalian mengerti minat dan bakat kalian nanti di organisasi organisasi seperti apa. Nah, nanti di oprek tersebut juga nanti selayaknya oprek-oprek yang lain ya ada interview dan lain-lain tapi nggak susah kok guys. Kalian juga nggak perlu ada experience-nya seperti apa gitu. Karena aku juga karena emang nggak ada zero experience dari awal keorganisasian, tapi tetap bisa aku diterima di Hima sendiri gitu. Jadi buat kalian yang ingin mencoba buat ikut organisasi atau mengawali organisasi kalian gitu, bisa banget nih join ke Hima gitu. Oke, ini rekomendasi dan juga pas banget nih buat teman-teman yang ingin nambah relasi, nambah pengetahuan, nambah pengalaman organisasi dan cara kerja kita di dunia selain akademik bisa nih langsung join Hima. Caranya gampang berarti ya Mas ya? Nggak Gampang. perlu belibet-belibet berarti ya? Yes, benar. Oke, kayak aku besok langsung daftar Hima nih, kalau kayak gini nih Waduh. caranya nih. Oke, luar biasa. Berarti ada Hima Day, nanti ada perkenalan juga, teman-teman bisa ikutin terus. Bisa follow langsung IG-nya Hima, biar nanti dapat informasi dan juga pengetahuan-pengetahuan baru di sana. Nanti setelah Hima Day palingnya kayak rangkaian pada umumnya ya, ada interview dan lain sebagainya. Karena kita sudah berbicara di Hima, kalau di BEM nih Mas Abid, gimana sih Mas kira-kira untuk proses oprek dan juga cara daftar ke organisasi tersebut? Apakah susah ataukah justru kayak sama-sama aja, mirip-mirip aja dengan Hima, dan gimana sih Mas cara untuk jadi anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UNER? Silakan Mas Abid. Sebenarnya untuk preview buat ngerasain experience di BEM itu kemarin ada yang namanya SOBEM sih. Itu program magangnya BEM. Cuman udah lewat kemarin. Mungkin teman-teman juga beberapa ada yang ikut ya dari maba-maba ekis gitu di SOBEM ini. Nah, untuk menjadi staff itu biasanya open recruitment-nya itu ada di periode awal. Biasanya itu di awal tahun juga gitu. Kurang lebih sama sih antara timeline BEM dan juga Hima itu. Tapi biasanya BEM duluan sih gitu buat open recruitment-nya di awal tahun gitu ketika kepengurusan barunya gitu. Kurang lebih juga mungkin kalau teman-teman mau join nanti bisa dilihat dulu lah ditanya teman-temannya ataupun kepoin di media sosialnya gitu. Biasanya kan juga ada booklet atau buku panduannya gitu buat teman-teman tahu sekiranya divisi yang cocok sama teman-teman itu apa gitu. Tadi kan udah sempat juga aku mention semua departemen dan juga biro yang ada di BEM itu mungkin secara singkat aja tadi ya. Dan untuk detailnya program kerjanya apa dan lain sebagainya itu teman-teman bisa research dulu di buku panduan dan mungkin kalau mau ngelihat prokernya ngapain aja itu biasanya ada di kalau formalnya ada di akun BEM FEB-nya sendiri gitu. Kalau informalnya proses keseruan di departemen-departemennya dan lain-lainnya itu ada di IG damnya biasanya gitu. IG entah itu IG dam kabinetnya ataupun departemennya gitu. Nah, di situ teman-teman juga bisa lihat istilahnya behind the scene-nya lah gitu. Gimana proker-proker dan juga pelaksanaan di departemen tersebut gitu, keseruan-keseruannya. Mungkin untuk proses formalnya juga kurang lebih sama ya. Ngisi formulir-formulir, terus ada tahapan interview dan semuanya juga aku rasa kalaupun teman-teman sebelumnya belum pernah ataupun belum memiliki pengalaman organisasi, it is okay banget gitu. Masih karena ini juga tujuannya kita open recruitment adalah untuk masih saling sama-sama belajar gitu. Jadi jangan takut nyoba sih. Tentuin minat kalian dan
daftar aja gitu. Nanti ikutin proses seleksinya gitu sih Aming. Daftar aja dan ikutin proses seleksinya. Oke, luar biasa. Karena kita sudah banyak banget berbincang ya terkait dari Hima maupun BEM dan juga mengetahui bagaimana sih proses seleksi untuk menjadi anggota Hima maupun juga menjadi bagian dari BMFB UNER. Terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir dan puncaknya nih ada di sini nih. Waduh. Puncak. Puncak. Ini nih Mas, untuk puncaknya adalah kalau semisal maba-maba ataupun teman-teman di luar sana sudah menjadi ataupun diterima di divisi Dream Division ya ataupun biro biro impiannya, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan sebagai maba ketika sudah masuk ke organisasi tersebut dan juga boleh ditutup langsung dengan closing statement dari narasumber kita Mas Abid dan juga Mas Rehan. Silakan nih. Gimana nih kalau udah masuk ke departemennya dan kira-kira apa pesan mas-mas kalian yang menjadi closing statement pada episode kali ini? Silakan. Mas siapa dulu nih? Baiknya di sini ya. Baiknya di sini nih. Oke, silakan Dilempar Mas dulu nih. Abid Oke, dari BEM dulu Ya, nih. pasti ketika kalian itu sudah menjadi bagian dari suatu organisasi yang hal yang paling penting adalah bertanggung jawab dan juga berkomitmen secara penuh gitu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan gitu. Pastinya itu juga mungkin ada fase burnout-nya, fase adaptasinya. Cuman selama kita bertanggung jawab dan terus mempunyai kemauan untuk belajar, pasti nanti juga kita bakal ngerasain benefitnya gitu. Jadi itu sih nanti ketika kalian di organisasi itu seandainya diterima, bertanggung jawab yang paling pertama pastinya ya terhadap apapun yang diberikan, apapun yang kalian pegang nantinya proker apapun itu. Terus fase-fase seperti demot, burnout itu sebenarnya fase yang umum sih dan pasti juga kebanyakan dari anggota-anggota anggota di sebuah organisasi itu kadang ngerasain gitu. Cuman kita nggak bisa ngelihat kayak bagian itunya aja gitu karena organisasi kan juga yang mempunyai waktu jangka yang panjang gitu. Kita lihat benefitnya di akhir gitu. Nanti value-nya bakal kita dapetin gitu setelah apa namanya proses yang kita jalankan di organisasi tersebut. Jadi intinya sih menurut aku kalau teman-teman gitu nantinya join di organisasi entah Hima, BEM ataupun orma-orma lain, terus bertanggung jawab ya, mau apapun posisinya itu yang namanya tanggung jawab itu nggak ada tanggung jawab kecil, nggak ada tanggung jawab besar, nggak ada yang disepelekan gitu karena itu apa namanya bagian dari integritas diri kita gitu, kemampuan kita untuk bisa berkomitmen atau berproses di organisasi sih. Sama mungkin nanti jangan pernah mindsetnya itu kayak apa namanya join organisasi hanya untuk nambah nambah di portofolio atau di CV tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Karena ketika join organisasi itu justru kalian bakal mendapatkan banyak kesempatan nantinya gitu kalau kalian proaktif. Contohnya misalnya Aming sering jadi moderator di banyak acara, sering ikut lomba juga, dan dia juga apa namanya masih seimbang gitu di akademik maupun organisasi gitu. Banyak benefitnya kalau kalian itu dalam yang aku ingin sorot tadi adalah bertanggung jawab gitu untuk melaksanakan semua kewajiban kalian. Itu Luar, sekaligus closing statement dari aku sih. luar biasa. Thank you Mas Abi. Tanggung jawab dan juga selalu berkembang serta proaktif dari Mas Abi. Dari Mas Rehan, gimana nih Mas? Kalau udah menjadi bagian dari Hima dan apa closing statementnya buat maba-maba dan juga teman-teman pemirsa yang ada di episode kali ini? Tentu kalau misalnya dari Hima sendiri, kalau misalnya kalian udah keterima nih di Hima, kita tentu juga kalau misalnya kalian punya ide-ide atau punya saran yang lebih baik untuk Hima ke depannya, kita bakal terbuka dan kalian juga selaku staff di Hima sendiri boleh melakukannya, boleh menambahkan apapun yang kalian rasa itu benar untuk ditambahkan. Dan juga kita di Hima nggak menutup-nutup kemauan, terus juga minat kalian. Meskipun kalian misal di divisi keilmuan nih, tapi kalian suka banget olahraga. Kita tetap ngebolehin kalian buat ikut lomba-lomba di acaranya Sega, ikut jadi kepanitiaannya di Sega, seperti itu. Jadi, em, sedikit yang bisa aku sampaikan itu sih. Dan juga kalau misalnya kalian yang mau daftar ke Hima, nanti kalian bisa tuh apa namanya sebelumnya kayak ikut-ikut ke proker di Hima kayak IKTI yang bentar lagi ada oprek ditutupnya hari ini kayak Waduh. kayaknya hari ini nih ditutupnya. Langsung tag, langsung publish nih kalau gini. Terus nanti bakal ada Eci itu juga Edgy. yang sebagai khusus buat maba itu bisa jadi ajang kalian buat tunjukin kemampuan kalian nanti. Misalkan kalian kalau join ke Hima, kita dari kakak-kakaknya bisa tahu potensi kalian tuh di mana sih. Jadi kita punya gambaran kayak gitu guys.
Oke, Gitu sih. berarti lingkungannya welcome banget ya Mas ya. Bisa Yes. adaptif maupun kita di divisi ataupun biro manapun juga bisa bergabung ke yang lain serta lebih terbuka aja ya. Kalau ada Yes. saran, masukan atau apapun itu bisa langsung disampaikan aja. Oke, baiklah teman-teman semua. Baiklah terima kasih narasumber kita Mas Abid dari BEM dan juga Mas Rehan dari Hima Ekonomi Islam yang pastinya luar biasa banget atas sharing-sharingnya, atas ilmu barunya serta pengalaman yang sudah di-sharing. Semoga bisa menjadi manfaat nih untuk teman-teman untuk menjadi pemirsa dan viewers dari Penyu episode tentang organisasi. Oleh karena itu, aku Muzamil atau sering dipanggil Aming, mewakili teman-teman dari Hima Ekonomi Islam UNER, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya, terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa pada episode Penyu selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you, thank you guys. Oke,